Desa Brosot pada tahun 1815 sudah ramai dengan pemukiman penduduk. Dalam laporan Kapten Godfrey Pip Baker, tahun 1786 sampai tahun 1850, dari Batalion ke-7 Infanteri Ringan Benggala yang melalui pos penyeberangan Sungai Progo di Brosot. Dalam perjalanannya menuju ke Yogyakarta menyebutkan jika Brosot merupakan pedesaan yang berjajar di sepanjang pinggir jalan yang rata dan terpelihara. Baker juga menyebutkan bahwa desa Brosot adalah desa yang makmur dengan penduduk yang sangat padat. Sampai tahun 1841, wilayah Kabupaten Brosot dipimpin oleh seorang Ria bernama Notorejo. Setelah tahun 1841, jabatan Ria Brosot kemudian diteruskan oleh putra Notorejo yang bernama Panji Jayeng Minarso. Ia kemudian menata ulang lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Brosot dengan menambah sistem keamanan di Desa Karangkemuning atau Brosot dan Pesanggerahan Karangkemuning di tepi Sungai Progo untuk tempat wisata perahu. Pesanggerahan yang dibangun oleh Jayeng Minarso dapat dijelaskan dengan dua pendapat, baik yang ia bangun dari awal maupun merehabilitasi bangunan yang sudah ada menjadi bentuk bangunan permanen. Salah satu peristiwa penting dari penggunaan Pesanggerahan Karangkemuning adalah ketika Sultan Hamengkubuwono V sebelum tahun 1845 pernah menginap di Pesanggerahan tersebut. Kunjungan penguasa Kesultanan Yogyakarta tersebut dalam rangka acara wisata perahu di Sungai Progo. Sultan kelima Yogyakarta didampingi oleh Permaisuri, Residen Yogyakarta dan Sri Paku Alam II menyeberangi Sungai Progo. Acara tersebut dimeriahkan oleh berbagai hiburan, seperti kesenian rakyat, pesta petasan, dan kembang api. Pada keesokan harinya, Sultan kemudian berwisata ke pantai selatan. Acara berperahu menyeberangi Sungai Progo di atas dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono V sebagai ritual agar permaisurinya segera hamil dan melahirkan putra laki-laki. Hal tersebut benar-benar terwujud. Setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1855, permaisurinya melahirkan putra laki-laki. Nama Kabupaten Karangkemuning pada tahun 1877 diganti dengan nama Kabupaten Adikarto, namun sebutan bupatinya masih dengan sebutan Bupati Brosot. Sampai tahun 1896, istilah Kabupaten Karangkemuning juga masih digunakan yang memiliki 4 distrik seperti Galur, Tawangarjo, Tawangsoko, dan Tawangkarto. Nama bupati yang disebut paling awal Kabupaten Brosot adalah Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT, Sosrodikdoyo, menjabat tahun 1883 sampai tahun 1896. Jika pada tahun 1877 pusat pemerintahan kabupaten dipindah dari Brosot ke Bendungan, maka KRT Sosrodikdoyo belum pernah menjalankan pemerintahannya di Brosot. Hal itu diperkuat dengan keterangan pada inskripsi makam KRT Sosrodikdoyo di Pedukuhan 5 Kerembangan, Panjatan yang menyatakan bahwa Sosrodikdoyo adalah Bupati Wedana Distrik di Adikarto. Keterangan ini dapat menjelaskan kembali bahwa Bupati pertama Kabupaten Adikarto adalah KRT Sosrodikdoyo, bukan KRT Wosodirjo seperti yang tertulis di makam Sireap, Kokap. Pasca pindahnya ibu kota Kabupaten Brosot ke Bendungan tahun 1877, Desa Brosot kemudian tetap menjadi pusat pemerintahan distrik Galur sampai awal abad ke-19. Setelah itu, Desa Brosot juga digunakan untuk pusat dari Kapanewonan atau Onderdistrik Brosot yang membawahi 17 kelurahan. Nama Brosot telah terkenal baik di berbagai kawasan Yogyakarta maupun di luar wilayah Yogyakarta, walaupun secara perlahan terinklusi dan melebur dalam nama besar distrik Galur sejak tahun 1896.
Reruntuhan bangunan yang dari tadi kita lihat ini merupakan bekas dari pesanggerahan Karang Kemuning yang dibangun sebelum tahun 1845. Bangunan bekas pesanggerahan Karang Kemuning ini masuk dalam cagar budaya. Sekarang mari kita lihat lebih dekat bangunan bekas pesanggerahan Karang Kemuning ini. Ini merupakan pondasi dari bekas ruangan-ruangan yang dulu digunakan sebagai perkantorannya. Ada banyak ruang di sisi kanan dan kiri pendopo, namun tinggal reruntuhannya saja saat ini. Bangunan pesanggerahan Karang Kemuning terdiri atas bangunan pendopo, dalem, dan gandok. Dari bangunan tersebut hanya pendopo yang masih utuh, sedangkan dalem dan gandok tinggal sisa-sisa bagian dari dinding. Sekarang waktunya kita eksplor ke bagian lain dari bangunan bekas pesanggerahan ini. Pendopo berdenah segi 4 dengan ukuran 950 x 775 cm. Dinding bangunan berupa tembok dengan 16 pilar mengelilingi bangunan. Tembok pada dinding merupakan bangunan baru yang dibangun pada tahun 2006. Bata yang digunakan untuk membangun dinding berasal dari runtuhan tembok bangunan Gandok Kiwo yang terletak di timur pendopo. Sebelum dibangun dinding tembok, dinding bangunan pendopo berupa gedek, anyaman bambu, di antara 16 pilar. Pilar pada dinding berukuran 30 x 30 cm dengan tinggi 200 cm. Lantai masih asli dengan bahan batu putih segi 4 dengan ukuran bervariasi yang ditata menyerupai ubin. Atap bangunan berbentuk limasan dengan genteng tanah liat. Pada penggantian dinding anyaman bambu menjadi tembok, dinding ditinggikan setinggi 20 cm. Pada bagian dalam bangunan terdapat 4 buah soko guru di atas umpak. Soko guru berbahan kayu dengan ukuran 13,5 x 13,5 cm dengan tinggi 288 cm, termasuk tinggi umpak. Umpak terbuat dari bahan batu putih dengan ukuran bagian bawah 30 cm, bagian atas 20 cm, dan tinggi 40 cm. Jarak antar soko guru 474 x 307 cm. Ini muter gitu ya Mas ya, temboknya. Oh, itu ya. Yang belakang sana ada nggak Mas? Ini cuma itu di sana. Oh ini ya.
Ini merupakan Gandok Kiwo, terletak di timur pendopo. Gandok Kiwo berupa bangunan berdinding tembok yang memanjang dari utara ke selatan dengan sekat-sekat tembok membentuk ruang-ruang. Bangunan ini memiliki lebar 500 cm. Dinding pada sisi utara dan selatannya telah roboh, sehingga tidak diketahui secara pasti batasan panjang gandok. Dinding yang masih tersisa berukuran panjang 5.280 cm. Pada dinding barat bangunan Gandok Kiwo terdapat bukaan-bukaan. Sebagian bukaan telah roboh. Saat ini kondisinya memprihatinkan mengingat ini bangunan cagar budaya. Bangunan pesanggerahan saat ini berubah menjadi pasar brosot. Entah pada tahun berapa pesanggerahan Karangkemuning hancur dan berubah menjadi pasar. Pasar brosot ini terletak di ibu kota Kapanewon Galur. Pasar ini beroperasional pada harian pasaran Pon dan Legi.
Pada tahun 1934 kehadiran etnis Tionghoa sangat terlihat sekali dalam dunia perdagangan di Brosot. Salah satunya adalah warung candu yang berada di utara Jalan Raya Brosot. Lokasinya berada di depan kita ini. Kemungkinan bangunannya sudah baru. Perdagangan candu hanya beroperasi dari jam 7 sampai jam 1 siang dan jam 4 sore sampai jam 9 malam. Khusus untuk permadatan hanya dapat dilakukan oleh pelanggan dari jam 7 pagi sampai jam 10.30 malam. Hal ini sesuai aturan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini merupakan lapangan Klampok. Pada peta tahun 1933, lokasi ini dulu merupakan makam Tionghoa. Sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an, makam Cina itu dibuat lapangan. Sampai saat ini hanya tinggal 2 makam yang masih nampak. Pada seperempat pertama awal abad ke-20, Desa Brosot telah sangat maju hampir sama dengan kota Wates. Beberapa bangunan penting seperti sekolahan, pasar, tempat peribadatan, pusat transportasi, dan lain-lainnya telah berdiri di Desa Brosot. Usaha terpenting adalah rekondisi jembatan Brosot pada tahun 1925 untuk kepentingan pengangkutan barang selain gula dan tebu yang sangat bermanfaat untuk kepentingan transportasi dan perekonomian. Hal itu menunjukkan bahwa Desa Brosot merupakan desa yang sangat penting dalam perkembangan sejarah Kulon Progo pada transisi dari abad ke-19 menuju awal abad ke-20. Sampai dengan masa revolusi, etnis Tionghoa sangat berperan penting dalam perdagangan di Brosot. Pemukiman Tionghoa di Brosot adalah yang terbesar nomor 2 di Kulon Progo setelah Wates. Disebutkan bahwa di distrik Galur pada tahun 1925 telah terdapat etnis Tionghoa sebanyak 90 jiwa terdiri dari 54 lelaki dan 36 perempuan. Keberadaan etnis Tionghoa tersebut walaupun tidak semuanya berada di Brosot, namun dapat disebutkan bahwa di pusat desa Brosot adalah yang paling banyak jumlahnya. Mereka menempati kios-kios di sepanjang pinggiran jalan raya dan di sekitar pasar Brosot dengan berprofesi sebagai penjual beras, pedagang kelontong, produsen mie, dan menjual bakmi. Banyak dari mereka kemudian menikah dengan perempuan Jawa di Brosot. Beberapa nama pengusaha terkenal Tionghoa di Brosot sebelum masa revolusi adalah seperti T.Y. yang makamnya berada di Bong Cino, Klampok. Daerah Brosot sangat dikenal dengan Kampung Pecinan sampai menjelang masa revolusi karena jumlah etnis Tionghoanya yang sangat banyak, walaupun tidak sebanyak etnis Tionghoa di Wates. Ini merupakan makam Cina yang masih tersisa di sekitar lapangan Klampok. Di lokasi ini hanya terlihat 2 makam saja. Menurut warga sekitar, dulu di lokasi ini terdapat beberapa makam, namun beberapa makam lainnya sudah berubah menjadi pemukiman. Sayangnya tidak diketahui makam siapa ini yang masih tersisa, dan tahun berapa orang dalam makam ini meninggal. Setidaknya makam ini menjadi salah satu bukti cerita sejarah dari daerah Brosot, Kulon Progo.